orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Dahlan Abdullah, ST MKOM IPU Asiaten. Orasi ilmiah, pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Dahlan Abdullah, ST MKOM IPU Asiaten. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat dan Rektor Universitas Maliku Saleh, yang saya hormati Bapak Sekretaris Senat Universitas Maliku Saleh, yang saya hormati Bapak dan Ibu Komisi Akademik Senat Universitas Maliku Saleh, yang saya hormati Bapak dan Ibu Komisi Kode Etik Senat Universitas Maliku Saleh, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Senat Universitas Maliku Saleh, yang saya hormati Bapak Kepala Biro Akademik Universitas Maliku Saleh, Bapak Kepala Biro Administrasi Keuangan Universitas Maliku Saleh, Bapak dan Ibu Dekan di lingkungan Universitas Maliku Saleh, Bapak dan Ibu Wakil Dekan di lingkungan Universitas Maliku Saleh, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen dan sivitas akademika Universitas Maliku Saleh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para undangan sekalian, Bapak Ketua Senat, Bapak dan Ibu Senat Universitas Maliku Saleh, dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta perlindungan, pertolongan, dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan kita mohon agar kita senantiasa diberi kesehatan dan menjauhkan kita dari pandemi COVID-19 yang melanda kita saat ini. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Bapak Ketua Senat dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Teknik Informatika dengan judul Data Development Analysis dengan upper bound pada output untuk mengukur efisiensi kinerja perguruan tinggi. Riset mengenai benchmarking pada saat ini semakin berkembang sebagai tindak lanjut dan proses improvement, quality assurance, evaluasi, dan peningkatan performa. Proses benchmarking pada dasarnya adalah proses pengukuran efisiensi yang menghitung rasio di antara input dan output. Namun yang menjadi permasalahan adalah rasio tersebut akan dapat dihitung validitasnya jika melibatkan satu input dan satu output. Farrell mengungkapkan metode yang dapat melakukan pengukuran efisiensi dengan menggunakan multiple output dan input yang dinamakan sebagai efisiensi relatif, dengan melakukan perhitungan rasio dari bobot penjumlahan output dan bobot penjumlahan input. Pengukuran efisiensi kinerja perguruan tinggi sangat penting untuk dilakukan, tetapi hal itu sulit dilakukan mengingat karakteristik tiap perguruan tinggi yang berbeda, khususnya jika perguruan tinggi itu dipandang sebagai organisasi non-profit dengan multiple output yang dihasilkan dari multiple input. Penelitian yang dilakukan oleh Hashem Tar, terdapat dua output utama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, yaitu jumlah dari lulusan dan jumlah dari publikasi. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Erkovic dan Zhu bahwa input utama dari pengukuran efisiensi kinerja perguruan tinggi adalah jumlah staf pengajar dan jumlah dari mahasiswa. Penelitian serupa
serupa sebelumnya juga pernah dilakukan oleh John yang menggunakan metode data envelopment analysis untuk mengukur efisiensi relatif dengan melakukan penelitian terhadap 109 perguruan tinggi di Cina pada tahun 2003 dan tahun 2004. Pada penelitian yang mereka lakukan, pengukuran impact dan produktivitas penelitian dijadikan sebagai output variabel dan sebagai input variabel digunakan jumlah staf pengajar, jumlah lulusan, modal, dan sumber daya. Pada data envelopment analysis konvensional, data pada umumnya adalah diasumsikan non-negatif dengan tidak ada batasan yang spesifik. Namun beberapa kasus membutuhkan beberapa batasan pada data. Cooper et al. Telah mengasumsikan bahwa tiap data DMU memiliki range nilai untuk tiap pengukuran input dan output. Dasar pemikirannya adalah tiap decision making unit memiliki batasan untuk input dan output. Di dalam penelitian Cooper menggunakan input lower bound dan output upper bound untuk mendefinisikan batasan dari pengukuran efisiensi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode data envelopment analysis dengan upper bound pada output yang digunakan untuk mengukur kinerja perguruan tinggi. Penerapan metode ini diharapkan dapat menggambarkan efisiensi kinerja dari tiap perguruan tinggi. Penelitian ini akan mengimplementasikan metode data envelopment analysis dengan upper bound dan output yang digunakan untuk mengukur kinerja perguruan tinggi. Pengukuran kinerja perguruan tinggi dengan pendekatan upper bound pada output ini diharapkan dapat memaksimalkan output yang dihasilkan melalui sumber daya yang tersedia pada perguruan tinggi. Bila hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat perguruan tinggi yang tidak efisien, maka akan dilakukan proses pengukuran slack berdasarkan pada nilai slack yang dihasilkan pada proses pengukuran DEA. Proses pengukuran kinerja perguruan tinggi dengan upper bound pada output yang digabungkan dengan peningkatan efisiensi berdasarkan pada nilai slack merupakan hal yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nilai slack seringkali diabaikan, padahal nilai slack mengidentifikasikan bahwa adanya kekurangan pada output dan kelebihan pada input. Hal inilah yang akan dilakukan sehingga seluruh perguruan tinggi yang ada dapat menjadi efisien. Benchmarking adalah proses mengukur dan membandingkan untuk mengidentifikasikan cara untuk memperbaiki proses dan memperoleh performa yang lebih tinggi. Benchmarking yang akan dilakukan di dalam penelitian ini adalah merupakan pengukuran efisiensi kinerja relatif. Efisiensi relatif adalah pengukuran efisiensi untuk multiple input dan multiple output yang dapat didefinisikan sebagai rasio total output terimbang dibagi total input terimbang. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejauh ini belum terdapat penelitian yang membahas mengenai output upper bound terhadap input yang fix, di mana dengan alasan untuk kualitas input bound diasumsikan fix dan output akan bertambah secara proporsional seiring dengan bertambahnya input yang dieksplorasi. Data envelopment analysis dengan upper bound pada output ini ditujukan untuk mengukur efisiensi kinerja perguruan tinggi di Aceh dengan menggunakan dua input utama, yaitu jumlah staf pengajar dan jumlah mahasiswa, dan juga dua output utama, yaitu jumlah penelitian dan jumlah lulusan. Sumber data untuk benchmarking di dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi di Provinsi Aceh. Terdapat beberapa variabel yang diamati untuk pengukuran kinerja, yaitu jumlah staf pengajar, jumlah mahasiswa, jumlah penelitian, dan jumlah lulusan. Membacakan daripada kesimpulan yang orasi ilmiah agar tidak terlalu panjang. Dari hasil pengukuran efisiensi dengan menggunakan model DEA CCR, maka didapatkan hasil bahwa DMU yang dinilai efisiensi relatif adalah 1, di mana ada 6 perguruan tinggi yang memiliki nilai efisiensi, sedangkan DMU yang nilai relatif kurang dari 1 dikategorikan tidak efisien. Dari 6 perguruan tinggi yang dinilai efisien, peringkat pertama diraih oleh Universitas Syah Kuala dan peringkat kedua diraih oleh Universitas Maliku Saleh.
Data tersebut kami ambil dari PDDikti yang tidak sembarangan dan tidak dibuat-buat dan tidak direka-reka. Diharapkan agar kedepannya untuk melakukan penelitian tentang pengukuran efisiensi dengan menggunakan model DASSR agar lebih mendapatkan hasil yang baik. Maka perlu diperhitungkan input dan output yang akan dijadikan variabel perhitungan dalam komputasi model DASSR. Bapak Ketua Senat dan hadirin sekalian, demikian orasi ilmiah saya yang singkat ini. Semoga berguna bagi saya pribadi dan bagi kampus tercinta kita, Universitas Malikusaleh, dalam menyongsong menuju Unimal hebat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kemdikbudristek, Bapak Dirjen Dikti Profesor Nizam, Bapak Direktur SDM Dr. Sofwan, Bapak Rektor Universitas Malikusaleh, Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Fitra, STMT IPM ASEAN Eng, beserta Ibu Rektor atas dukungan yang luar biasa kepada kami. Bapak Sekretaris Senat, Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Ahadi Arifin, Bapak Profesor Jamaluddin, Bapak Profesor M. Saidi, Bapak Profesor Musridal, seluruh anggota Senat Universitas Malikusaleh, kepada seluruh panitia, sahabat-sahabat publikasi saya, ada Bapak Ansori Ahmad Makassar, Uda Rahmat Padang, Dr. Darmawan Napitupulu Jakarta, Bapak Iksan Wakil Rektor 1 Universitas Narotama Surabaya, Awang Janer Simarmata Medan, Robi Rahim Medan, dan Bapak Wahyudi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikusaleh. Reviewer saya Profesor Beni, Sekretaris Aptikom, dan Profesor Andi di Jakarta, Profesor Jainal Ahasibuan, Profesor Eko, Pengurus Aptikom dan LAM Infokom, Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fatul Wahid, para sahabat veteran Admin Sinta, Pusat Kemdikbudristek, teman-teman lelaki tangguh Universitas Malikusaleh, kepada rekan kami dan keluarga, kepada almarhum ayahanda saya Haji Abdullah Ibrahim dan ibunda saya Hajah Cut Aminah beserta keluarga, kepada ayahanda almarhum T.M. Ali Akbar dan Ibu Nur Aliyah mertua saya beserta keluarga, kepada istri tercinta Cut Ita Erliana SDMT IPM dan anak-anakku semuanya, Siva, Farhan, Aira, dan Kaila yang menunggu di rumah, serta kepada seluruh bapak-bapak, ibu, sahabat, saudara, abang, kakak, adik-adik, dan semua dukungan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf. Tanpa doa dan dukungan Anda semua, tidak mungkin saya bisa berdiri di sini pada hari ini dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar bidang ilmu teknik informatika Universitas Malikusaleh. Sekali lagi terima kasih dan maafkan saya apabila ada SMS yang dulu pernah saya kirim kepada rekan-rekan Senat yang mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati. Hari ini saya mohon maaf. Hari ini saya berdiri di atas dua kaki saya sendiri dan saya siap bergabung mengikuti Senat Universitas Malikusaleh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih kepada hadirin semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.